Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini Bapak Ibu saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan dunia perdosenan. Kali ini saya mau sedikit sharing membahas terkait dengan hasil workshop laporan PD Dikti 2023-2024 khusus bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti, di mana ini ada kaitannya dengan pembukaan pengajuan kenaikan pangkat ya di sister masing-masing. Tapi untuk lebih jelasnya kita bahas ini lebih dalam. Oleh karena itu tetap stay tune di channel saya ya. Kita bahas ini lebih dalam. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, jadi di acara workshop ini, di pelaporan PD Dikti ini lebih kepada pengupdatean ya data-data dosen yang dilakukan oleh pihak kampus sebenarnya, tetapi tanpa adanya kerjasama dengan para dosen itu juga mustahil atau tidak bisa dilakukan gitu. Jadi semuanya Bapak Ibu tetap juga harus mengupdate data-datanya sendiri ya secara mandiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendukung ya channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full ya. Nah, kita langsung Bapak Ibu ke materinya. Jadi ada dasar hukum, alur pendataan pelaporan PD Dikti, dan ada hasil diskusinya. Nah, kalau kita lihat di sini dasar hukumnya itu ada beberapa dasar hukum yang mendasari dengan adanya pelaporan PD Dikti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada sekian dasar hukum yang diterbitkan yang Bapak Ibu bisa cermati secara mendalam terkait dengan dasar-dasar hukum tersebut apa saja yang ada di dalamnya. Selanjutnya ini alur pendataan pelaporan PD Dikti. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa pelaporan pendataan PD Dikti itu terdiri dari ada pendataan khusus untuk mahasiswa baru, kemudian ada KRS ya dari mahasiswa, kemudian KHS mahasiswa yang lulus itu. Nah, dari keempat komponen ini sebenarnya itu akan masuk ke dalam sistem informasi perguruan tinggi yang terintegrasi, di mana ini didasarkan atas atau dilakukan pengumpulan berdasarkan persetujuan daripada pimpinan. Jadi kalau kita kampus sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, itu akan dilakukan sistem informasi perguruan tinggi terintegrasi untuk menginput keempat komponen yang ada di atas ini. Nah, dari keempat komponen di atas ini kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi data. Kemudian ada proses pengumpulan datanya, dan ada SOP-nya atas kebijakan. Jadi kita berdasarkan pada SOP yang ada, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data. Nah, setelah itu dari pelaporan tersebut, dari perguruan tinggi tersebut akan disinkronisasikan dan mengarah ke database PD Dikti. Nah, ini timeline pendataan di perguruan tinggi di mana ada KRS ya, ada KRS di sini, ada waktunya kita melakukan KRS mahasiswa itu minimal 2 bulan sejak perkuliahan dimulai. Kemudian ada KHS ya minimal 2 bulan juga setelah perkuliahan selesai. Kemudian nanti akan mendapatkan deadline nasional ya. Dalam hal ini adalah semester ganjil dan maupun semester genap. Kemudian selain itu ini adalah khusus untuk pelaporan perkuliahan mahasiswa S1 ya. Jadi kenapa kok di sini hanya ditulis mahasiswa S1? Sebenarnya mahasiswa yang lain juga bisa ya S2 dan 3 gitu. Cuma karena kebanyakan kampus-kampus di wilayah LL Dikti itu kebanyakan adalah S1, maka yang diprioritaskan itu adalah yang S1. Nah, di sini kalau kita lihat ya, mulai dari proses perjalanan dari semester 1 sampai semester 8, timeline-nya itu seperti ini. Jadi ada data pokok, histori pendidikan, KRS dan KHS, kemudian ada status keaktifan ya. Selanjutnya di semester 2 sampai semester 7 itu tinggal hanya melakukan pengupdatean KRS dan KHS maupun status keaktifan mahasiswa tersebut.
Dan pada semester 8, selain kita melakukan KRS dan KS, ada aktivitas mahasiswa di dalam menggunakan atau melakukan skripsi maupun TA, kemudian ada status keluar yang dimaksud itu adalah mahasiswa tersebut sudah lulus. Nah, ini pelaporan PD Diktinya di Neofeeder ya, yang versi 23.3. Nah, di sini terdapat beberapa fitur untuk login ya. Kemudian terdapat fitur pendataan komponen evaluasi pada kelas dan untuk web service-nya. Jadi menggunakan beberapa komponen di sini. Kemudian terdapat fitur pendataan nilai per komponen evaluasi pada nilai mahasiswa. Dan untuk web service-nya menggunakan ini. Dan juga terdapat penambahan fitur klaim aktivitas mahasiswa MBKM untuk web service-nya. Dan ada beberapa perbaikan-perbaikan ya. Terdapat fitur, kemudian perbaikan bug-nya, kemudian perbaikan validasi, kemudian perbaikan input, dan terdapat alter database. Nah, ini tahap awal untuk pelaporan, karena tadi sudah sedikit dibahas di timeline ya. Jadi dilakukan 2 bulan sebelum perkuliahan atau dilakukan 2 bulan setelah perkuliahan dimulai. Kemudian data yang dilaporkan itu ini terdiri atas 10 ini. Bapak Ibu bisa membacanya ya. Selanjutnya itu adalah pada tahap kedua, pelaporan data akhir semester ya, dilakukan 2 bulan setelah perkuliahan selesai. Kemudian data yang dilaporkan itu kurang lebih ada 7 komponen, ada 7 data yang harus dilaporkan. Nah, ini penambahan fitur Neofeeder, di mana beberapa penambahan fitur itu sudah dijelaskan di sini. Jadi terdapat beberapa fitur, ini contohnya ya. Contohnya, jadi bisa Bapak Ibu lihat di kolom sebelah kiri ini. Jadi pasti operator kampus pasti ini melihat ini. Oh, terdapat perbedaannya di bagian sini. Selanjutnya, ini karena saya percepat karena ini merupakan teknis saja ya. Jadi ini yang dilaporkan. Penambahan fitur aktivasinya, kemudian kelompok mata kuliah, jadi sudah ada kelompok-kelompok mata kuliah yang dimasukkan. Nah, ini perbaikan data PD Dikti. Jadi Bapak Ibu, saat ini itu kampus-kampus disuruh untuk membersih-bersihkan atau mengupdate PD Diktinya ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali yang masih ada di dosen-dosen di PD Dikti itu yang sudah pensiun, kemudian mungkin sudah pindah home base. Nah, itu yang harus dilakukan sebelum ini kemudian disinkronisasikan ke sister masing-masing. Jadi Bapak Ibu harus, ini tadi yang saya bilang bahwa harus ada kerjasama antara dosen dan operator kampusnya. Ya, perbaikan ini. Jadi untuk memastikan bahwa dosennya ini masih aktif apa enggak gitu ya. Nah, ini perbaikan data PD Diktinya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini dilakukan juga 2 bulan setelah perkuliahan dimulai. Ini data yang harus diisi. Ada 10 komponen di dalamnya, ada 10 data. Kemudian perbaikan data yang bisa diganti sewaktu-waktu itu bisa perubahan skala nilai, perubahan mata kuliah, perubahan substansi mata kuliah, perubahan kurikulum maupun perubahan kurikulum MK. Kemudian ada perbaikan data yang harus pembukaan periode tipe 1 ya. Jadi perubahan dan penghapusan data histori mahasiswa bagi reguler, pindahan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya misalnya ada yang transfer dan sebagainya. Kemudian ada perbaikan data yang harus pembukaan periode tipe 2, perubahan data transaksi perkuliahan mulai dari kelas, dosen ajar, KRS mahasiswa, nilai, AKM dan hitung AKM, aktivitas mahasiswa, daya tampung dan nilai transfer atau konversi. Perbaikan hanya lewat PD Dikti admin ya yang bisa dilakukan. Jadi ada perubahan data mahasiswa lulus atau DO, kemudian input mahasiswa baru periode lampau. Nah, ini tentang Sierra, aplikasi rekomendasi sistem rekomendasi rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ya, dimana ini yang saat ini
Hampir semua kampus ya, semua kampus di LLDikti itu sudah menerapkan sistem ini ya, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, rekognisi pembelajaran lampau ini merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, normal, non formal, kemudian informal atau pengalaman kerjanya. Jadi yang di bold itu yang bisa diakui gitu ya. Sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Nah, kemudian di sini ada persyaratan peserta RPL, tipe A dan yang lainnya. Jadi kalau tipe A itu paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian memiliki pendidikan non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh. Kemudian yang persyaratan penyelenggara RPL tipe A itu, RPL tipe A diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi paling rendah B atau baik sekali. Jadi yang kurang dari itu nggak bisa. Kemudian pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran, dan asesmen, skema pengakuan kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggara RPL. Yang berikutnya itu adalah peraturan akademik, di mana kalau peraturan akademik itu yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencangkup paling sedikit batas maksimal kredit atau SKS yang dapat diakui dalam laman studi. Selanjutnya itu ada pengakuan capaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester. Nah, ini tahapan penyelenggara RPL tipe A. Jadi ada pemohon atau calon pendaftar dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL pada perguruan tinggi. Ya, di sini dia menuju ke mana? Ke universitas ya. Kemudian mahasiswa itu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sedangkan universitas itu melakukan pengolahan RPL pada proses asesmen rekognisi berdasarkan hasil capaian si calon mahasiswa tersebut ya. Jadi kalau ke universitas itu pimpinan perguruan tinggi itu dapat membentuk unit pelaksanaan RPL, menambahkan fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada. Nah, kemudian karena di pihak kampus itu melakukan asesmen rekognisi ya, kalau iya misalnya, maka si calon itu akan melakukan aplikasi pelaporan pelaksanaan RPL ya. Sedangkan kalau ditolak ya berarti ya tidak bisa dilanjutkan karena mungkin tidak memenuhi standar yang berlaku gitu ya. Semacam itu. Nah, selanjutnya kalau yang Sierra ini itu adalah sudah yang bagian operator kampusnya. Nah, perubahan mekanisme pelaporan RPL ini masih terdapat pendataan alih jenjang, lintas jalur, pindahan, dan RPL pada aplikasi PDDikti. Saat ini yang tersedia ialah RPL perolehan SKS, RPL transfer SKS, dan pindahan. Kemudian tidak terdapat verifikasi program studi yang boleh mendatakan mahasiswa RPL. Program studi yang ingin melaksanakan RPL harus terverifikasi pada aplikasi Sierra. Kemudian tidak terdapat verifikasi jumlah mahasiswa RPL yang dilaporkan PDDikti. Jumlah mahasiswa RPL yang dilaporkan di PDDikti akan divalidasi dengan data kuota yang disampaikan di aplikasi Sierra. Kemudian yang lain itu lanjutannya itu masih terdapat pendataan alih jenjang, lintas jalur, pindahan, dan RPL pada aplikasi PDDikti. Yang saat ini yang tersedia ialah RPL perolehan SKS, RPL, dan transfer SKS, dan lainnya. Ini Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Nah, persyaratan lainnya itu adalah prode terakreditasi, prodinya terakreditasi, dan sudah 1 kali siklus meluluskan RPL, mahasiswa RPL itu. Kemudian kalau prodi terakreditasinya minimal baik sekali atau B, atau sudah 1 kali siklus meluluskan. Nah, contoh ini mahasiswa RPL yang pernah kuliah, jadi mahasiswa lulusan D3 tidak punya pengalaman kerja pendidikan non-formal atau informal lanjut kuliah S1, maka berlaku RPL transfer SKS. Kemudian kalau mahasiswa lulusan D3 punya pengalaman kerja atau pendidikan non-formal atau informal lanjut kuliah S1, maka berlaku RPL perolehan SKS. Sedangkan mahasiswa aktif S1 pindah prodi
punya pengalaman kerja pendidikan non formal atau informal, maka berlaku RPL perolehan SKS. Dan mahasiswa aktif S1 pindah prodi tapi tidak punya pengalaman kerja atau pendidikan non formal atau informal, maka berlaku pindahan. Nah, ini integrasi dengan BAN PT, aplikasi Sabtonya. Jadi diintegrasikan. Di sini ada data yang diambil itu dari PD Dikti, kemudian mulai dari nama institusi, status institusi, dan jumlah dosen tetap, home base-nya setiap program studi. Kemudian integrasi dengan BAN PT, aplikasi Sabtonya. Ya, ada mahasiswa, mahasiswa asing, dosen tetap, jabatan akademik dosen tetap, dosen tidak tetap, masa studi lulusan, kohort mahasiswa program studi. Kemudian ada integrasi BAN PT. Di sini ada penurunan jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir. Ya, di sini contohnya ada ketentuan A dan ketentuan B. Nah, ini kemudian ada integrasi dengan BAN PT, cakupan dengan jumlah dosen, penghitungan rasio yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS dan ketentuan lain. Jadi ada ketentuannya, ada 5 ketentuan. Masuk di dalamnya itu adalah program doktor. Kemudian ada batas maksimal keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS dengan ketentuan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen, di mana dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK ditambah dosen tidak tetap PDTT kurang dari atau sama dengan 40%. Berikutnya itu adalah rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen. Penghitungan rasio yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS dengan ketentuan RMDPR. Nah, berikutnya itu ada penurunan jumlah lulusan dan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir. Dan kualifikasi akademik dosen, penghitungan NIDN ya, dan NIDK yang mempunyai gelar doktor, doktor terapan atau spesialis saat TS dengan ketentuan sebagai berikut. Saya percepat aja Bapak Ibu ya, karena ini berbicara teknis saja ini. Kemudian ada jabatan akademik dosen, dan ada kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa, persentase lulusan tepat waktu. Ini bisa dijadikan sebagai dasar akreditasi ya. Keberhasilan studi dengan ketentuan persentase keberhasilan studi, dan terima kasih. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan workshop pelaporan PD Dikti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.